Selamat datang di CD Live Revolution Series. Bersama Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Selamat datang di CD ke-18, hari ke-18. Pentingnya identitas yang kuat untuk menjadi fondasi hidup yang sukses. Mari kita bahas tentang identitas. Identitas merupakan keyakinan yang paling dalam, yang paling berpengaruh di dalam hidup kita. Rata-rata orang tidak menciptakan identitasnya sendiri secara sadar. Mereka mendapatkan identitas pada waktu mereka kecil. Kamu nih goblok. Dia percaya sampai besar bahwa dia goblok. Ataupun dari pengalaman-pengalaman waktu dia masih kecil. Ketika dia bilang, saya ini ternyata tidak bisa bahasa Inggris. Saya ternyata tidak bisa bahasa Jepang. Saya ini memang susah belajar. Saya memang tidak beruntung. Apalagi kalau orang tuanya mengatakan dia, kamu ini pembawa sial. Wah, dia langsung punya identitas, wah saya ini adalah pembawa sial. Walaupun dia tidak pernah ngomong, tapi itu di dalam bawah sadarnya dia sangat-sangat mempengaruhi hidupnya. Hidupnya akan sengsara luar biasa. Nah, identitas ini bagaikan pondasi yang sangat kuat untuk membentuk hidup kita, mengarah ke tempat yang kita inginkan. Identitas dibentuk dari kata-kata yang pernah kita dengar di masa lalu, apa yang pernah kita lihat di masa lalu kita, kemudian apa yang pernah kita rasakan di masa lalu kita. 3 hal ini membentuk identitas diri kita yang seringkali tanpa sadar kita hanya menjalani hidup sejak lahir. Kemudian kita sekolah, kemudian kita mulai besar. Ketika besar kita mulai bekerja, kemudian kita menikah. Kemudian setelah kita menikah, kemudian kita punya anak, membesarkan anak, pensiun, bahkan sampai meninggal. Seringkali banyak sekali orang yang tidak pernah membentuk identitasnya sendiri dan dia tidak tahu bahwa dari mana datangnya identitas, bahkan dia merasa tidak punya identitas. Bahkan yang merasa tidak punya identitas pun itulah identitasnya dia. Saya adalah orang yang pelin-pelan. Aduh, kasihan sekali. Saya sulit ambil keputusan. Saya memang tidak berbakat untuk kaya. Lebih bagus daripada saya ditakdirkan menjadi orang miskin. Siapa Anda? Sebetulnya adalah terserah Anda sendiri. Bukan berdasarkan pengalaman, bukan dari masa lalu. Bahkan ketika ada orang ngomong, saya ini memang pemarah Pak. Enggak, kamu enggak pemarah. Enggak, memang saya dari dulu memang pemarah. Memangnya pada waktu dia lahir ceprot langsung marah-marah? Kan juga enggak gitu ya. Semua dibentuk oleh diri kita sendiri, persepsi yang kita timbulkan, arti yang kita berikan, reaksi lingkungan kita, kemudian kita berikan arti lagi, itulah yang membentuk kita. Dan ketika orang memberikan identitas, bukan dari tujuan, bukan yang membuat dia menjadi lebih baik, tapi seringkali mereka memberikan identitas karena menyerah. Ketika sebetulnya pada waktu itu dia kepingin sekali menjadi langsing, tapi ketika dalam perjalanan hidup dia tidak tahu caranya bagaimana membuat dia jadi langsing, dan dia tidak bisa mengontrol makannya. Terjadi satu pola, ketika mereka kalut, bingung, mereka makan. Karena makan ini sebetulnya juga mengalihkan fokus gitu ya. Ketika dia makan banyak, gemuk, kemudian dia memang akhirnya dia menyerah dan dia mengakui, saya memang orang yang gemuk, saya memang makannya banyak. Menjadi identitas. Ketika jadi identitas, ya itulah dia. Ketika dari kecil, mungkin dia tidak sengaja melakukan suatu tindakan yang jahat. Kemudian orang lain ngomong, kamu ini kok jahat toh? Kamu kok jahat toh? Terus kemudian ketika waktu berlalu, dia bisa mendapatkan kenikmatan dari kejahatannya, atau merasa unggul dari kejahatannya, atau merasa pasti dari kejahatannya. Kemudian dia menyerah dan mengakui, saya memang orang yang jahat toh. Ketika stempel masyarakat dan pengakuan diri dijadikan satu, hasilnya bisa berubah parah sekali. Ada satu survei yang membuktikan pada waktu itu anak-anak kelas 1 SD dites IQ. Pada waktu dites IQ, hasilnya total dibalik. Tidak ada satupun yang tahu, gurunya tidak tahu, dan muridnya juga tidak tahu. Yang tahu hanya psikolognya.
yang murid yang pintar dilaporkan goblok, secara IQ dianggap rendah. Tapi murid-murid yang secara IQ di bawah rata-rata dilaporkan bahwa mereka jenius. Mendadak, pandangan diri atau identitas diri anak-anak yang tadinya sebetulnya bodoh, dia merasa bahwa saya adalah orang yang jenius. Wow, saya adalah orang yang pintar. Dia bangga dan dia percaya bahwa dia pintar. Dan guru-gurunya juga memandang bahwa orang ini adalah pintar. Dengan sikap dari lingkungan dan sikap dari diri, yang paling dalam adalah dari diri, apa yang terjadi? Pada waktu akhir tahun, ternyata nilai rapot, nilai hasil ujian, anak-anak yang sesungguhnya tidak pintar, tapi dia dilaporkan sebagai anak yang pintar dan jenius, lebih baik dibanding anak-anak yang sebetulnya pintar, tapi dianggap goblok ataupun merasa dirinya goblok. Hati-hati terhadap identitas Anda. Saran saya, kenapa tidak kita mulai hari ini memberikan identitas kita sendiri. Siapa Anda? Anda tulis, saya adalah orang yang ini. Kemudian buat something yang sedikit lebih mulia daripada hanya sekedar saya adalah anak ketiga dari 5 bersaudara, saya sarjana hukum, atau saya direktur di perusahaan ini. Boleh nggak? Boleh. Rata-rata orang memberikan identitas ketika ditanya, siapa Anda? Dia menjawab, kalau bukan gelar atau jabatannya dia, kemudian dia ngomong posisinya dia di dalam rumah tangga. Kalau orang tuanya yang terkenal, dia ngomong, saya adalah anaknya ini. Atau kalau anaknya yang terkenal, dia akan ngomong, saya adalah bapak dari ini, atau saya ibu dari ini. Dia akan memberikan identitas yang supaya orang mudah mengenal dia. Tapi sungguh jarang orang memberikan identitas ketika ditanya, siapa Anda? Saya adalah orang yang semangat, saya adalah orang yang positif, saya adalah orang yang mau maju, saya adalah orang yang sukses. Jarang sekali orang yang memberikan identitas seperti itu, karena dirasa tidak nyaman. Tapi sebetulnya inilah yang membuat kita menjadi punya pondasi untuk tumbuh menggapai impian kita. Pondasi yang sangat kuat. Kalau ada orang tanya, Pak, kok saya ini sebetulnya orangnya pemarah. Masa saya, ya sih, goal saya kepingin menjadi orang yang sabar. Tapi kalau saya ngomong saya adalah orang yang sabar. Ini kok rasanya mengingkari diri? No, itu adalah di awal. Kita boleh memilih. Anda boleh ngomong saya sabar. Ketika Anda lagi marah-marah, saya adalah orang yang sabar. Dan kebetulan sifat jelek orang lain yang marah sedang nempel ke saya. Tapi sejatinya saya adalah sabar. Ketika Anda yakin bahwa Anda sabar, lama-lama Anda jadi sabar. Di dalam seminar saya, ketika ada orang ngomong, saya adalah orang yang berani. Ketika dia mempunyai ketakutan bicara di depan umum dan dia mulai ngomong dengan intensitas, saya adalah orang yang berani. Saya adalah berani bicara di depanmu. Saya adalah orang yang pemberani. Saya adalah orang yang pemberani. Dia ngomong dengan mantap, saya adalah orang yang pemberani. Saya adalah orang yang pemberani. Kemudian saya suruh maju ke depan, kemudian dia ngomong, dulu saya adalah takut bicara di depan umum, tapi hari ini saya yakin bahwa saya berani ngomong di depan umum. Kemudian dia ngomongnya lancar. Wow, dengan perubahan identitas sedikit aja, mendadak hidup kita bisa berubah bumi dan langit. Nah sekarang tugas Anda, langsung keluarkan buku sukses Anda. Tulis siapa Anda, masukkan sifat-sifat baik Anda, dan Anda ulangi. Ketika saya ngomong siapa Anda teriakkan siapa Anda dengan sangat mantap dan sangat keras, dengan penuh gerakan yang membuat Anda semangat. Seperti apa? Ketika kita ulangi, kita melakukan sebetulnya satu yang namanya incantation, memasukkan can ke dalam station kita. Sehingga kalau kita imani identitas kita, Anda akan menjadi. Anda bisa melakukan incantation, bisa, dan ngomong seperti tadi dengan penuh kekuatan, dan Anda bisa doa, terima kasih Tuhan, saya hari ini, mulai hari ini saya sudah menjadi orang yang apa, silakan. Dengan penuh iman, itu fully associate dengan kekuatan yang luar biasa dari alam semesta. Selamat datang di CD Life Revolution Series. Bersama Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Selamat datang di CD ke-18, hari ke-18. Pentingnya identitas yang kuat
untuk menjadi pondasi hidup yang sukses. Mari kita bahas tentang identitas. Identitas merupakan keyakinan yang paling dalam, yang paling berpengaruh di dalam hidup kita. Rata-rata orang tidak menciptakan identitasnya sendiri secara sadar. Mereka mendapatkan identitas pada waktu mereka kecil. Kamu nih goblok, dia percaya sampai besar bahwa dia goblok. Ataupun dari pengalaman-pengalaman waktu dia masih kecil. Ketika dia bilang, saya ini ternyata tidak bisa bahasa Inggris. Saya ternyata tidak bisa bahasa Jepang. Saya ini memang susah belajar. Saya memang tidak beruntung. Apalagi kalau orang tuanya mengatakan dia, kamu ini pembawa sial. Wah, dia langsung punya identitas, wah saya ini adalah pembawa sial. Walaupun dia tidak pernah ngomong, tapi itu di dalam bawah sadarnya dia sangat-sangat mempengaruhi hidupnya. Hidupnya akan sengsara luar biasa. Nah, identitas ini bagaikan pondasi yang sangat kuat untuk membentuk hidup kita, mengarah ke tempat yang kita inginkan. Identitas dibentuk dari kata-kata yang pernah kita dengar di masa lalu, apa yang pernah kita lihat di masa lalu kita, kemudian apa yang pernah kita rasakan di masa lalu kita. 3 hal ini membentuk identitas diri kita, yang seringkali tanpa sadar kita hanya menjalani hidup sejak lahir, kemudian kita sekolah. Selamat datang di CD Life Revolution Series bersama Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing, pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing, the most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Selamat datang di CD ke-18, hari ke-18. Pentingnya identitas yang kuat untuk menjadi pondasi hidup yang sukses. Mari kita bahas tentang identitas. Identitas merupakan keyakinan yang paling dalam, yang paling berpengaruh di dalam hidup kita. Rata-rata orang tidak menciptakan identitasnya sendiri secara sadar. Mereka mendapatkan identitas pada waktu mereka kecil. Kamu nih goblok, dia percaya sampai besar bahwa dia goblok. Ataupun dari pengalaman-pengalaman waktu dia masih kecil. Ketika dia bilang, saya ini ternyata tidak bisa bahasa Inggris. Saya ternyata tidak bisa bahasa Jepang. Saya ini memang susah belajar. Saya memang tidak beruntung. Apalagi kalau orang tuanya mengatakan dia, kamu ini pembawa sial. Wah, dia langsung punya identitas, wah saya ini adalah pembawa sial. Walaupun dia tidak pernah ngomong, tapi itu di dalam bawah sadarnya dia sangat-sangat mempengaruhi hidupnya. Hidupnya akan sengsara luar biasa. Nah, identitas ini bagaikan pondasi yang sangat kuat untuk membentuk hidup kita, mengarah ke tempat yang kita inginkan. Identitas dibentuk dari kata-kata yang pernah kita dengar di masa lalu, apa yang pernah kita lihat di masa lalu kita, kemudian apa yang pernah kita rasakan di masa lalu kita. 3 hal ini membentuk identitas diri kita, yang seringkali tanpa sadar kita hanya menjalani hidup sejak lahir. Kemudian kita sekolah, kemudian kita mulai besar. Ketika besar kita mulai bekerja, kemudian kita menikah. Kemudian setelah kita menikah, kemudian kita punya anak, membesarkan anak, pensiun, bahkan sampai meninggal. Seringkali banyak sekali orang yang tidak pernah membentuk identitasnya sendiri, dan dia tidak tahu bahwa dari mana datangnya identitas, bahkan dia merasa tidak punya identitas. Bahkan yang merasa tidak punya identitas pun, itulah identitasnya dia. Saya adalah orang yang pelin-pelan. Aduh, kasihan sekali. Saya sulit ambil keputusan. Saya memang tidak berbakat untuk kaya. Lebih bagus daripada saya ditakdirkan menjadi orang miskin. Siapa Anda? Sebetulnya adalah terserah Anda sendiri. Bukan berdasarkan pengalaman, bukan dari masa lalu. Bahkan ketika ada orang ngomong, saya ini memang pemarah Pak. Enggak, kamu enggak pemarah. Enggak, memang saya dari dulu memang pemarah. Memangnya pada waktu dia lahir ceprot langsung marah-marah? Kan juga enggak gitu ya. Semua dibentuk oleh diri kita sendiri, persepsi yang kita timbulkan, arti yang kita berikan, reaksi lingkungan kita, kemudian kita berikan arti lagi. Itulah yang membentuk kita.
Dan ketika orang memberikan identitas, bukan dari tujuan, bukan yang membuat dia menjadi lebih baik, tapi seringkali mereka memberikan identitas karena menyerah. Ketika sebetulnya pada waktu itu dia kepingin sekali menjadi langsing. Tapi ketika dalam perjalanan hidup dia tidak tahu caranya bagaimana membuat dia jadi langsing. Dan dia tidak bisa mengontrol makannya. Terjadi satu pola, ketika mereka kalut, bingung, mereka makan. Karena makan ini sebetulnya juga mengalihkan fokus gitu ya. Ketika dia makan banyak, gemuk. Kemudian dia memang, akhirnya dia menyerah dan dia mengakui. Saya memang orang yang gemuk. Saya memang makannya banyak. Menjadi identitas. Ketika jadi identitas, ya itulah dia. Ketika dari kecil, mungkin dia tidak sengaja melakukan suatu tindakan yang jahat. Kemudian orang lain ngomong, kamu nih kok jahat toh? Kamu kok jahat toh? Terus kemudian ketika waktu berlalu, dia bisa mendapatkan kenikmatan dari kejahatannya, atau merasa unggul dari kejahatannya, atau merasa pasti dari kejahatannya. Kemudian dia menyerah dan mengakui, saya memang orang yang jahat toh. Ketika stempel masyarakat dan pengakuan diri dijadikan satu, hasilnya bisa berubah parah sekali. Ada satu survei yang membuktikan pada waktu itu anak-anak kelas 1 SD dites IQ. Pada waktu dites IQ, hasilnya total dibalik. Tidak ada satupun yang tahu, gurunya tidak tahu. Selamat datang kembali. Gimana perasaan Anda hari ini? Is that good or good? Oh very good, oh great. Pertama kali saya mendesain identitas saya sendiri, saya merasa sangat bahagia. Saya merasa dibebaskan dari segala penjajahan masa lalu saya, penjajahan kata-kata orang yang negatif. Ketika ada orang ngomong, kamu tidak bisa jualan. Wah, saya merasa tertekan juga zaman waktu itu. Kamu tidak bisa sekolah, kamu goblok, kamu pernah step ya. Wow, banyak sekali identitas negatif yang saya pernah dapatkan. Tapi ketika saya tahu bahwa saya adalah orang yang bijaksana, orang yang sehat, yang keluarganya harmonis, kaya raya, serta ceria, diberkati dan dibimbing oleh Tuhan, orang yang menjalani hidup dengan penuh semangat, dan orang yang membuat hal-hal menjadi simple, fun, useful, valuable untuk diri sendiri, orang banyak, dan Tuhan. Wow, I really feel good. Dan inilah identitas Anda. Anda boleh tulis, laminating, masukkan ke dompet Anda. Sewaktu-waktu Anda baca terus, ketika Anda di dalam guncangan Anda baca lagi, itulah Anda sejatinya. Inilah Anda sejatinya. Gimana perasaan Anda? Nah, kemudian yang menjadi kebiasaan kita setelah kita mempunyai identitas adalah masanya kita juga memberikan identitas untuk orang lain, untuk orang-orang di dekat kita, untuk anak-anak kita, orang tua kita, pegawai kita, siapapun yang berada di lingkungan kita. Please, kita bantu mereka untuk memberikan mereka identitas yang baik. Tanpa disadari ketika memberikan identitas yang baik, mereka akan menjadi seperti yang kita inginkan. Saya pernah baca ketika ada satu orang yang menerima pembantu, dan pembantu ini adalah datangnya dari temannya. Pada waktu dia tanya kepada temannya, gimana orang ini? Ya lumayan lah, tapi seringkali bisa dipercaya sih bisa, tapi seringkali males-malesan. Nah, kemudian pada waktu masuk diterima, orang ini sudah memutuskan, ya paling penting bisa dipercaya, tapi kenapa tidak? Saya akan berikan dia identitas bahwa dia adalah orang yang rajin. Pada waktu dia masuk, kemudian orang ini ngomong kepada pembantunya, saya tahu loh, saya dengar bahwa kamu di sana adalah jujur, bisa dipercaya, dan kamu adalah orang yang semangat. Saya yakin bahwa kamu di sini juga kamu akan jadi jujur dan semangat dan rajin bekerja. Karena saya yakin ini adalah watakmu, dimanapun kamu akan tetap jadi rajin. Ketika diomongin itu, tanpa disadarin, pandangan kita akan melekat di pembantu tadi, dan ini kisahnya, ternyata pembantu tadi jadi lebih rajin dan lebih semangat, serta tetap bisa dipercaya. Dia berusaha mempertahankan identitasnya dia yang baru. Saya orang bisa dipercaya kok. Saya adalah orang yang semangat kok. Saya orang yang rajin bekerja kok. Jadilah dia adalah orang yang sangat
rajin. Seperti contoh, pada waktu dulu ketika saya dengan istri saya tahu bahwa istri saya kalau marah 3 hari, 4 hari, apalagi kalau saya yang salah, wah bisa lebih lama lagi. Nah, satu hari, ada satu kejadian, pada waktu itu, dia datang dari Surabaya, waktu itu saya masih berada di Malang, malam hari dia naik travel, dan saya seorang diri di rumah, pembantu saya sedang keluar. Pada waktu di jam travel datang, saya merasa, aduh kok belum ada makan malam. Waktu itu sudah cukup malam, sekitar jam 9-an. Terus kemudian, saya keluar dulu deh, saya mau beli makanan. Dan waktu saya keluar mau beli makanan, ternyata istri saya datang. Dan pada waktu istri saya datang, zaman dulu belum populer adanya handphone. Sudah ada tapi belum populer gitu ya. Dan kemudian waktu saya pulang, istri saya sudah gelisah nungguin sendirian di depan rumah dan tidak bisa masuk padahal tempatnya gelap dan dia takut. Waktu saya bukain, dia marah. Kemudian dia marah, saya minta maaf. Sorry, salah. Sebetulnya maksudku baik sih, membelikan makanan yang hangat. Tapi hasilnya salah, malah kamu nunggu. Sorry ya. Dia marah, tapi marah cuma sebentar. 2 menit, 3 menit selesai. Begitu 3 menit selesai, malam ketika tidur, saya peluk, saya cium keningnya, saya ngomong, hari ini aku seneng loh. Kemudian dia ngomong, seneng apa? Iya, walaupun aku salah, kamu marahnya cuma sebentar. Aha. Ini satu identitas baru untuk istri saya. Ya, dulu marahnya lama, sekarang sebentar, langsung saya pupuk. Ini, saya senang loh hari ini, karena kamu, walaupun saya salah, marahnya cuma sebentar. Aha. Besoknya lagi, saya berikan identitas dia. Pada waktu beberapa saat kemudian, kita pulang ke Solo, dan pada waktu itu sedang pergi ke Jogja dengan adik-adik istri saya. Saya ngomong kepada adik-adik istri saya yang perempuan, ada 2. Dia bilang, besok kamu kalau jadi istri, kamu harus contoh loh kakakmu ini. Kenapa? Walaupun saya sebut nama saya bilang, walaupun saya salah pada waktu itu kejadian begini, tapi dia marahnya cuma sebentar loh. Nah, dengan marah sebentar ini, para suami lebih kerasan di rumah. Nah, kalau besok kamu menikah, kamu harus sama. Walaupun suamimu salah, marahnya please sebentar aja. Nanti suaminya jadi kerasan di rumah. Oke. Dan istri saya ada di situ, ketika saya berikan identitas seperti itu lagi,